Rancangan undang-undang disetujui DPR RI. Papua akan memiliki 3 provinsi baru. Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sepakat kembali berduet di Doamu Jilid 2. Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Top Sepekan. Program yang merangkum informasi aktual di Papua Barat dalam sepekan terakhir, bersama saya, Karen Fakdawe. Selain kedua informasi di atas, sejumlah berita menarik lainnya telah disiapkan tim redaksi Top Sepekan. Langsung saja kita ke berita pertama. Meski masih menuai pro dan kontra, namun proses pembahasan usulan pemekaran Papua terus dibahas DPR RI. Kamis 7 April lalu, Panitia Kerja Penyusunan Draft Undang-Undang bahkan telah sepakat membawa RUU pemekaran 3 provinsi di Papua untuk dibahas di tingkat lanjut. DPR RI melalui Panitia Kerja atau Panja akhirnya menyetujui rancangan Undang-Undang Pemekaran 3 provinsi di Papua. Ketiga RUU tersebut yakni RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan Tengah. Rancangan ketiga RUU tersebut selanjutnya akan dibawa untuk dibahas di tingkat berikutnya. Pada rapat penetapan hasil harmonisasi tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju untuk dilakukannya pemekaran di Provinsi Papua. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 RUU yang kemudian disepakati dalam rapat panja bersama pengusul secara garis besar sebagai berikut. Perbaikan aspek substansi di masing-masing RUU sesuai dengan karakteristiknya, antara lain perbaikan judul RUU menjadi pembentukan, penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah, penghapusan ketentuan yang mengatur mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan ketentuan terkait MRP, perumusan ulang terkait masa transisi pembentukan DPRP. Dalam putusannya, Panja Penyusunan RUU ini memberikan sejumlah catatan yang harus dimasukkan dalam naskah undang-undang tersebut. Nantinya RUU pemekaran di 3 provinsi di Papua ini akan menjadi undang-undang yang diusulkan DPR. Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi. Namun belakangan terjadi aksi penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut. Kita kembali ke Papua Barat. Pemilihan kepala daerah di Papua Barat masih 2 tahun lagi. Namun siapa calon yang akan maju sudah mulai terlihat. Pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani jauh-jauh hari sudah menyatakan siap kembali berduet melanjutkan Doamu Jilid 2. Teka-teki Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani kembali bersanding pada pilkada mendatang semakin terang. Keduanya dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan keinginannya untuk kembali berduet. Domingus Mandacan yang masih berstatus sebagai gubernur dalam kesempatan pelantikan Laskar Ganjar Puan Papua Barat beberapa waktu lalu kembali menegaskan akan berpasangan dengan Muhammad Lakotani. Hal yang sama disampaikan Domingus kala berkunjung ke Kaimana dan beberapa daerah lainnya. Senada, Wakil Gubernur Muhammad Lakotani juga menyatakan siap kembali berpasangan dengan Domingus Mandacan di Pilkada 2024 mendatang. Untuk 2 periode menggandeng siapa Pak nanti? Gimana? Untuk 2 periode Bapak 2 periode menggandeng siapa? siapa? Ya, pasangan yang ada saja, kita jalan gitu. Masih Bera Daripada tetap kita dengan ganti pasangan itu kan susah. Bapak Lama biru. butuh waktu, butuh kecocokan. Berarti Pak Lakotani lagi ya Bapak? Siap. Bapak warna tetap biru ya Pak? Sepanjang Pak Wakil masih siap, kita jalan gitu. Artinya masih mau bersama dengan saya, kita jalan gitu. Komitmennya seperti itu. Sampai hari ini belum ada, tidak ada pembicaraan yang lain kecuali kami masih akan bergandengan tangan bersama-sama maju pada kontestasi Pilkada 2024 yang akan datang. Pasangan Doamu maju untuk pertama kalinya pada Pilkada 2017 silam. Kala itu, keduanya diusung dari Partai Nasdem, PDIP, PAN, dan PKPI. Pada jilid 2 mendatang, selain Nasdem, Gerindra juga sudah pasti mendukung pasangan ini. Sebab keduanya merupakan ketua Partai Nasdem dan Gerindra Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh pegawai untuk mematuhi aturan yang berlaku
termasuk penyerahan laporan harta kekayaan secara berkala. Pemerintah mengancam tidak akan membayar tunjangan pegawai yang tidak menyerahkan laporan sesuai waktu yang ditentukan. Menurut Asisten 2 Setda Papua Barat, Melkias Werinusa, saat ini sebanyak 75 pegawai yang diketahui belum menyerahkan LHKPN. Para pegawai itu berasal dari sejumlah OPD. Belum diketahui secara pasti alasan para pegawai tersebut belum memberikan laporannya. Werinusa mendesak para pegawai taat terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk rutin menyerahkan laporan tentang harta dan kekayaan yang mereka miliki. Werinusa mengancam tidak akan memberikan tunjangan kepada pegawai yang tidak memberikan laporan sebagai sanksi tegas dari pemerintah. Presiden Jokowi beberapa hari lalu mengumumkan jadwal libur Hari Raya Idul Fitri serta cuti bersama. Presiden menegaskan pemberian cuti bersama ini hendaknya dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga di Hari Raya mendatang. Dalam kesempatan yang sama, Presiden meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi. Berikut keterangan resmi Presiden Joko Widodo yang kami kutip dari channel resmi Biro Pers Sekretariat Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga, dan handiatolan di kampung halaman. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan. Perlu juga saya sampaikan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang. Yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47%. Tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga di distrik Klaso, Kabupaten Sorong, minta pemerintah perbaiki akses jalan. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Top Sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Domingus Madacana MSc, Gubernur Papua Barat beserta segenap jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat dan keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani dalam melaksanakan ibadah puasa dan seluruh ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Sucikan diri dan bersihkan hati di bulan Ramadan ini
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lakotane SHMSI, Wakil Gubernur Papua Barat, beserta segenap jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, juga keluarga, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani dalam melaksanakan ibadah puasa serta seluruh ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Sucikan diri, bersihkan hati di bulan yang suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selaku pemerintah Kabupaten Fakfak, atas nama Bupati Fakfak Untung Tamsil SHMSI dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom SEMM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat, terkhusus masyarakat Fakfak dari Karas, Pulau 3 sampai Tomage Tanah Rata. Semoga amal ibadah puasa menjadi berkah bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Masyarakat di distrik Klaso, Kabupaten Sorong, mendesak pemerintah memperhatikan sejumlah persoalan pembangunan di sana. Warga mengaku siap mendukung program pembangunan asalkan berpihak kepada masyarakat. Sebanyak 7 kampung di distrik Klaso, Kabupaten Sorong, baru-baru ini menggelar musyawarah para adat. Sejumlah hal dibahas dalam musyawarah tersebut. Salah satu yang dibahas adalah terkait program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah di sana. Menurut warga, mereka sebenarnya tidak menolak adanya program pemerintah yang dijalankan di daerah mereka. Namun hal tersebut harus lebih dulu dikomunikasikan kepada mereka. Mereka ini mengeluh di hadapan kita mau bikin bagaimana. Tapi kesempatan otsus yang datang ini, DPR otsus tolong turut perjuangkan. Sama-sama DPR Kabupaten Sorong. Supaya mereka juga sejahtera. Kemarin mereka demo, kalau mereka tidak mau ini, mereka kasih Tom bikin Papua apa itu, OPM saya sudah. Mereka demo di DPR Kabupaten Sorong. Hal yang sama juga disampaikan kelompok pemuda distrik Klaso. Kalau misalnya analisis dampak lingkungan itu ada, artinya kalau pikiran saya secara pribadi, dia berdampak dalam bentuk apa dulu, dan misalnya listrik ini. Tapi kalau misalnya saya bilang saya terima, tapi masyarakat luas tidak terima, sama saja. Kepala Distrik Klaso yang juga Ketua Dewan Adat mengaku ada sejumlah program pembangunan yang tidak dikomunikasikan secara baik kepada warga. Namun jika disampaikan secara baik, dia yakin warga bisa menerima program tersebut. Ada potensi lain yang bisa pemerintah rapat baik, kita bicarakan baik. Oh, selama ini tidak belum ada pembicaraan? Belum, kami ini tidak tahu itu tujuan pembendungan ini tentang apa. Kalau pemerintah ada, kita duduk bersama. Yang terpenting bagi kami bukan orang Kalaben sendiri yang duduk. Itu yang tadi saya bilang. Harus masyarakat Tambrau yang memiliki air ini, mereka juga ikut bicara. Itu berarti prosesnya Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong duduk sama-sama. Terkait sejumlah hal yang menjadi persoalan warga, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Shors Dedaida, menyarankan agar dilakukan pendekatan sesuai kultur di masyarakat. Salah satunya adalah menggelar para adat. Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi dan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Membangun di tanah Papua itu harus dengan pendekatan budaya. Dan budaya itulah para harus duduk
di atas para pemerintah dan masyarakatnya, itu harus duduk para untuk membicarakan pembangunan yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu, dan itu dimulai dengan hari ini masyarakat, ya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu saya lihat dari antusiasme mereka tadi memberikan pendapat, dan itu baik sekali untuk catatan bagi pemerintah memperbaiki diri. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sorong. Beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Sorong masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Kondisi jalan menuju distrik Klaso selama beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Selain jalanan yang belum diaspal dan rusak di beberapa bagian, akses jembatan penyeberangan dibuat seadanya. Warga pun meminta perhatian pemerintah. Beginilah kondisi jalan menuju Kampung Siwis, ibu kota distrik Klaso, Kabupaten Sorong. Jalanan tanah dan berlubang di beberapa bagiannya. Pengendara yang melintas harus ekstra berhati-hati. Bukan itu saja, untuk sampai ke Kampung Siwis harus melintasi 3 buah jembatan kayu. Jembatan ini dibuat seadanya dengan memakai kayu gelondongan sebagai penyangga. Menurut warga, mereka sebenarnya sudah beberapa kali meminta pemerintah untuk memperbaiki jembatan tersebut. Namun hingga kini belum ada respon pemerintah untuk memperbaiki satu-satunya akses menuju kampung mereka. Saat kegiatan para masyarakat adat, permintaan yang sama juga kembali mereka sampaikan kepada Ketua Fraksi Otsus. Ya, jembatan itu sangat penting. Dan yang kedua, jalan yang dibangun oleh Bapak Malak, yaitu dari Tugu Merah, tembus di Tambra Umit Nayam, sampai hari ini jadi rumput tutup. Ini yang berapa bagian kita sebagai Dewan Adat turut rasakan di wilayah ini. Termasuk jalan yang tadi, terus termasuk jembatan, terus ada berapa bagian yang tadi disampaikan tadi. Mendengar keluhan warga, Ketua Fraksi Otsus, Syors Dedaida, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Karena banyak yang dong urus, dong lupa. Tapi saya yang sudah turun ini, nanti besok saya akan kasih tahu, kami ingat, itu masyarakat Klaso di sana itu dong punya infrastruktur jembatan itu yang sudah dari tahun 2012 tadi, itu belum selesai. Tolong dilihat sekarang, karena masyarakat di sana juga butuh pembangunan. Distrik Klaso adalah salah satu daerah yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sorong. Setidaknya ada 7 kampung yang masuk ke wilayah distrik ini. Untuk sampai ke ibu kota distrik, setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tamro membuat akses jalan menuju distrik ini menjadi sangat penting. Para kepala daerah di Papua Barat berkomitmen mengentaskan persoalan stunting. Sejumlah peraturan terkait program menekan angka stunting segera diterbitkan pemerintah Provinsi Papua Barat. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani membuka secara resmi rapat koordinasi dan penilaian kinerja aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Kaimana Kamis 7 April kemarin. Dalam pemaparan kepala daerah dan wakil bupati se-Papua Barat terkait penanganan stunting di daerah masing-masing, terungkap bila kurangnya pemahaman keluarga terhadap bahaya stunting dan minimnya SDM di lapangan menjadi kendala bagi daerah. Untuk itu mereka meminta pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan regulasi dan juga penganggarannya. Mohon supaya ada regulasi khusus yang mengatur tentang percepatan penanganan stunting ini khusus bagi para bupati dan wali kota yang digambarkan di dalam perencanaan. Jadi ada semacam alokasi dari khusus dari dana khusus itu berapa persen itu perlu diatur supaya di dalam penyusunan anggaran yang ini kita tidak melihat dia sebagai sesuatu yang tidak penting,
Wakil Gubernur mengatakan, dalam waktu dekat, peraturan gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting di Papua Barat akan segera dikeluarkan. Segera selesai, jadi dalam waktu 1-2 saat ke depan ini, Pak Gubernur juga sudah tertentu, kemudian akan diteruskan atau disosialisasikan kepada kabupaten kota. Lalu langkah-langkah dan juga dari situ tentu akan tergambarkan juga komitmen daripada pemerintah provinsi untuk nanti penilaian terhadap 8 aksi konvergensi itu daerah-daerah yang ini akan kita beri semacam insentif itu sebagai namanya insentif perangsang untuk. Sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di Papua Barat, Lakotani juga mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan insentif bagi kabupaten kota yang serius dalam menurunkan angka stunting di daerahnya. Sebelumnya, Kepala Bapeda Papua Barat dan Cesangkek, penyelenggara kegiatan, menjelaskan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kerja bersama antara pemerintah dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi stunting di wilayah Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Barat yang hadir, serta Ketua Fraksi Otsus Papua Barat, mewujudkannya dengan penandatanganan komitmen bersama. Politisi muda Papua Yan Mandenas ditunjuk sebagai manajer baru Persipura. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Marhaban ya Ramadan, mari sambut bulan yang penuh berkah dengan saling memaafkan satu sama lain. Saya, Barnike Susana Kalami, anggota DPR Papua Barat, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa tahun ini dapat menjadikan kita semua menjadi pribadi yang beriman. Bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim akhirnya tiba. Saatnya perkuat ibadah dan lakukan banyak kebaikan di bulan yang penuh berkah. Sucikan hati, sucikan diri untuk menyambut indahnya bulan Ramadan 2022. Saya, Siors Dedaida, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mari sambut bulan yang penuh berkah dengan saling memaafkan. Semoga Ramadan tahun ini akan menjadi bulan yang diselimuti kebaikan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kemenangan tanpa berzikir kepada Allah. Tidak ada kemuliaan amal tanpa diimbangi dengan keikhlasan. Dan tidak ada ampunan nyata tanpa ada maaf dari sesama. Saya, Franky Umpain, Ketua Harian LMA Papua Barat, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2022 yang penuh keberkahan. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai kesempatan untuk senantiasa meminta ampunan.
kasih masih menyaksikan Top Sepekan. Sejenak kita ke berita olahraga. Usai terdepak ke Liga 2 musim depan, Persipura bergerak cepat membenahi struktur manajemen. Ketua Umum Persipura Jayapura telah menunjuk Yan Permenas Mandenas sebagai manajer baru. Sejumlah kalangan menilai salah satu penyebab terpuruknya prestasi Persipura musim 2021-2022 adalah pada persoalan internal. Melihat hal itu, setelah dipastikan terdegradasi ke Liga 2, pengurus tim Mutiara Hitam langsung bersikap. Hal pertama yang dilakukan adalah mengganti manajer Persipura. Adalah nama Yan Permenas Mandenas yang menjadi pilihan. Politisi muda asal Papua ini dinilai layak mengangkat kembali prestasi Persipura musim depan. Selamat menjadi manajer Persipura. Harus kembali ke divisi utama. Lewat unggahan di media sosial resmi, Ketua Umum Persipura menyatakan penunjukan Yan Permenas dilakukan setelah melalui rapat di jajaran manajemen. Salah satu alasan penunjukan Mandenas adalah usianya yang muda serta mampu berkomunikasi secara baik dan juga tidak memiliki kepentingan apapun. Yan Mandenas sendiri berjanji akan mengembalikan Persipura ke Liga 1 musim depan. Yan Mandenas sendiri tidak asing di jajaran manajemen Persipura. Saat Persipura memasuki masa kejayaan, Mandenas adalah salah satu yang masuk ke dalam jajaran pengurus. Persoalan internal memang menjadi salah satu biang terpuruknya Persipura. Dalam kurun waktu 1 musim ini saja, Persipura setidaknya telah 3 kali mengganti manajer. Belum lagi pelatih Jackson Tiago yang dipecat di pertengahan musim. Belum cukup sampai di situ, 2 penggawa utama Persipura, Boas Solosa dan Tinus Pai diputus kontraknya. Menarik menunggu sepak terjang politisi muda Senayan asal Papua untuk mengembalikan kejayaan Persipura Jayapura. Saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, waktu berbuka adalah saat yang dinanti. Di seluruh daerah di tanah air pasti memiliki satu menu hidangan berbuka yang khas. Apa saja menu-menu khas kala berbuka tersebut? Berikut beberapa informasi yang kami rangkum dari berbagai sumber. Berbuka adalah momen yang paling dinanti umat Islam kala berpuasa. Di saat itu, mereka yang berpuasa sejak pagi hingga petang diperbolehkan untuk makan dan minum. Di Indonesia, ada beragam makanan maupun minuman yang biasa disajikan kala berbuka. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas makanan tersebut. Salah satu yang familiar di lidah saat berbuka adalah kolak. Berbahan dasar pisang dan ubi yang dimasak dengan santan lalu ditambah gula menjadikan menu ini begitu identik saat bulan Ramadan. Menu lainnya yang begitu ditunggu saat bulan puasa adalah bubur pacar Cina. Hidangan dari Betawi ini berbahan biji pacar Cina yang terbuat dari tepung sagu. Dengan kuah santan yang manis ditambah rasa dingin dari es, menjadikan menu ini sangat lezat sebagai teman berbuka. Mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan pasti mengenal penganan barongko. Olahan berbahan dasar pisang ini memiliki cita rasa manis dan melegakan saat disantap. Tak ketinggalan, di Papua juga dikenal satu jajanan berbuka, yakni kue lontar. Dengan rasa manis dan tekstur yang lembut, menjadikan lontar juga cukup dinanti kehadirannya kala bulan Ramadan. Itulah beberapa makanan khas yang bisa Anda santap kala berbuka puasa. Apapun menunya, makanan yang kita makan saat berbuka harus tetap memperhatikan aspek kesehatan. Jadi, sudah siap menu berbuka apa hari ini? Selamat berpuasa. Pekan depan, umat muslim di tanah air akan memasuki minggu kedua Ramadan. Berikut kami tampilkan jadwal berbuka puasa yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari.
Informasi jadwal berbuka bagi umat muslim di Manokwari tadi sekaligus menutup rangkaian Top Sepekan edisi kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Karen Fakdoer mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Sampai jumpa.